Baik, kita lanjutkan ke pembahasan subbab 2.2 yaitu kecepatan dan kelajuan sesaat. Seringkali kita juga harus mengetahui kecepatan sebuah partikel pada suatu waktu atau pada saat-saat tertentu atau sesaat daripada kecepatan rata-rata selama suatu selang waktu tertentu. Contohnya, walaupun kita ingin menghitung kecepatan rata-rata selama perjalanan dengan kendaraan, tentu kita akan lebih tertarik untuk mengetahui kecepatan kita saat kita menyadari terdapat mobil polisi yang terparkir di pinggir jalan di depan Anda. Apakah kecepatan saya ini melampaui kecepatan batas, ya kan? Jadi kita pada saat itu melihat kecepatan pada speedometer kita. Dengan kata lain, kita ingin mengetahui kecepatan kita tepat pada suatu posisi dengan memperhatikan waktu yang tercatat, yaitu pada suatu waktu tertentu. Awalnya tidak akan terlihat jelas bagaimana ini dapat dilakukan. Untuk apa kita membahas seberapa cepat sesuatu bergerak jika kita membekukan waktu dan hanya membicarakan mengenai waktu sesaat tertentu? Masalah ini tidak benar-benar dimengerti hingga akhir 1600-an. Ketika itu, bersamaan dengan terciptanya kalkulus, para ilmuwan mulai memahami bagaimana cara menggambarkan gerak benda pada suatu saat tertentu. Untuk memahami bagaimana hal ini dapat dilakukan, mari kita perhatikan gambar di sebelah kiri ya, grafik ini yang sebelah kiri, yang mungkin kalian kenal bahwa ini adalah grafik yang kita gambar ulang dari figur atau dari gambar pembahasan di subbab 2.1. Kita telah membahas kecepatan rata-rata untuk selang waktu yang ditempuh mobil dari posisi A ke posisi B. Di sini ditunjukkan oleh garis miring, titik-titik, ya. Dan untuk selang waktu dari gerak dari A ke F, ini ditunjukkan juga oleh garis miring berwarna biru terang. Menurut Anda, garis manakah yang lebih mendekati kecepatan awal mobil? Mobil mulai bergerak ke arah kanan yang didefinisikan sebagai arah positif. Maka, karena positif, nilai kecepatan rata-rata selama menempuh titik A hingga titik B lebih mendekati nilai awal daripada nilai kecepatan rata-rata selama rentang A hingga F, yang kita tentukan sebagai negatif pada contoh 2.1. Sekarang kita berfokus pada garis biru gelap dan titik B yang digeser ke kiri sepanjang kurva mendekati titik A, ini, seperti dalam gambar yang di sebelah kanan. Garis di antara kedua titik tersebut menjadi semakin curam dan semakin dekat kedua titik tersebut. Garis tersebut akan menjadi garis singgung kurva yang warna hijau. Kemiringan garis singgung ini menunjukkan kecepatan mobil ketika kita mulai mengambil data di titik A. Apa yang baru saja kita lakukan adalah menentukan kecepatan sesaat saat itu juga. Dengan kata lain, kecepatan sesaat Vx sama dengan nilai rasio delta X per delta T, sehingga delta T mendekati 0. Nah ini ya, nilai limit. Dalam kalkulus, limit ini disebut turunan X terhadap T, yang ditulis dx per dt. Sehingga dari sini, kecepatan sesaat dapat bernilai positif, negatif, atau 0. Ketika kemiringan grafik posisi waktu positif, seperti 10 detik pertama dalam gambar yang sebelah kiri, Vx positif, mobil bergerak menuju nilai X yang lebih besar. Setelah titik B, Vx bernilai negatif karena kemiringannya bernilai negatif, ya. Yaitu mobil bergerak menuju nilai X yang lebih kecil. Di titik B, kemiringan dan kecepatan sesaat sama dengan 0, artinya mobil diam untuk sesaat. Mulai dari sini, kita akan menggunakan kata kecepatan untuk melambangkan kecepatan sesaat.
Dan ketika kita membahas kecepatan rata-rata, kita akan selalu menggunakan kata sifat rata-rata. Kelajuan sesaat didefinisikan sebagai besarnya nilai kecepatan sesaat. Ya, jadi ada dua istilah, yaitu kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat. Dan ingat, kelajuan sesaat adalah besarnya nilai dari kecepatan sesaat. Seperti kelajuan rata-rata, kelajuan sesaat tidak memiliki arah, sehingga tidak mempunyai tanda di depan besar nilainya. Contohnya misalnya, jika sebuah partikel memiliki kecepatan sesaat plus 25 meter per sekon sepanjang garis lurus, dan sebuah partikel lain memiliki kecepatan sesaat minus 25 meter per sekon sepanjang garis lurus yang sama, maka keduanya memiliki kelajuan 25 meter per sekon. Baik, sekarang kita bahas contoh soal. Sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X, ya, ini. Posisinya bervariasi tergantung waktu, mengikuti persamaan X sama dengan min 4T plus 2T kuadrat, di mana X dalam meter dan T dalam sekon. Grafik posisi waktu untuk gerak ini dapat dilihat pada gambar. Perhatikan bahwa partikel bergerak ke arah X negatif untuk detik pertama, diam sesaat pada saat T sama dengan 1 sekon, dan bergerak ke arah X positif ketika T lebih dari 1. Ya, ini. Pertanyaannya, A. Tentukan perpindahan partikel dalam selang waktu T sama dengan 0 hingga T sama dengan 1 sekon, dan T sama dengan 1 sekon hingga T sama dengan 3 sekon. B. Hitung kecepatan rata-rata selama dua selang waktu tersebut. Ini maksudnya tadi. C. Carilah kecepatan sesaat partikel ketika T sama dengan 2,5 sekon. Baik, kita bahas dulu untuk pertanyaan yang A. Itu tentukan perpindahan partikel dalam selang waktu T sama dengan 0 hingga T sama dengan 1 sekon, dan T sama dengan 1 sekon hingga T sama dengan 3 sekon. Sebenarnya kalau kita langsung lihat pada grafik, di sini langsung kita bisa ketahui ya, bahwa perpindahan selang waktu 0 sampai 1 sekon itu X-nya atau delta X-nya ya dari A ke B. Kalau kita lihat dari grafik, itu dia min 2 meter, dan delta X dari selang waktu T sama dengan 1 hingga T sama dengan 3 sekon di sini, yaitu berarti dari posisi X, B, sampai dengan D, maka di sini kita bisa lihat delta X-nya adalah 8 kurang 0 ya, atau 8 meter ya, positif. Atau jika kita ingin mencari dengan menggunakan persamaan tadi, yaitu X sama dengan min 4T plus 2T kuadrat, ya, yaitu pada saat selang waktu T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 1 sekon. Berarti kita harus mensubstitusikan 0 dan 1 sekon ke persamaan X. Maka ini delta X A sampai B sama dengan, kita tahu perpindahan yaitu X final dikurang dengan X initial, di mana X finalnya yaitu di titik B, berarti XB dikurang XA. Ketika posisi B berarti T-nya sama dengan 1 sekon. Berarti persamaan ini kita substitusikan dengan T sama dengan 1 sekon. Maka min 4, 1, ya dikali 1, ditambah 2 dikali 1 kuadrat, tutup kurung, dikurang, ya, kan dikurang ini ya, XA yaitu ketika T sama dengan 0, maka min 4 dikali 0 plus 2 dikali 0 kuadrat tutup kurung. Ini jelas hasilnya 0 ya. Dan di sini tinggal min 4 plus 2 kali 1 kuadrat 2. Min 4 plus 2 berarti min 2 meter. Ini untuk delta X A ke B. Ya, ini sama dengan
cara yang kita pakai tadi, yaitu dengan membaca grafik. Berikutnya, yaitu pada selang waktu T sama dengan 1 sekon sampai dengan T sama dengan 3 sekon, yaitu dari titik B ke titik D. Maka delta X B ke D sama, yaitu X final dikurang X initial, di mana X finalnya adalah XD dan X initialnya adalah XB. Maka jika kita masukkan nilai T ke dalam persamaan X, maka kita dapatkan min 4. Maka untuk di posisi D, T-nya yang kita pakai adalah 3 sekon, maka min 4 dikali T-nya 3 plus 2 T kuadrat, yaitu 3 kuadrat tutup kurung, dikurang XB. XB berarti T sama dengan 1 sekon. Maka min 4 dikali 1 plus 2 dikali 1 kuadrat tutup kurung. Maka ini hasilnya adalah ini min 12 plus 2 kali 9, 18, dikurang, ya, ini min 4 plus 2. Maka ini min 12 plus 18, ini semua dalam meter ya. Ini min 4 plus 2, min 2, ketemu negatif, maka ini plus 2. Sehingga ini min 12 plus 2, min 10 plus 18, sisanya plus 8 meter. Nah, ini adalah delta X B ke D. Dari grafik juga bisa kita pastikan bahwa selama selang waktu awal, ya, kemiringan bernilai negatif. Sehingga kecepatan rata-ratanya juga negatif. Kita tahu bahwa perpindahan antara A dan B juga tentu harus bernilai negatif dengan satuan meter. Oleh karena itu, sebaliknya, perpindahan B ke D pastilah berharga positif, ya. Ini sudah kita cari tadi. Berikutnya yaitu kita membahas pertanyaan yang B, yaitu tadi pertanyaannya adalah hitunglah kecepatan rata-rata selama 2 selang waktu tersebut. Ya, kecepatan rata-rata selama 2 selang waktu tersebut. Berarti selang waktu pada delta X A ke B dan selang waktu antara titik B ke D. Pada saat titik X A ke B, ini delta T-nya, ya, ini delta T-nya berarti kan tadi dari 0 sampai 1, ya. Maka ini delta T-nya yaitu T final minus T initial atau T titik B dikurang T titik A. Berarti T titik B-nya 1 dikurang 0 yaitu 1 sekon. Dan pada titik B ke D, delta T-nya adalah sama T final dikurang T initial, yaitu T titik D dikurang T titik B. Pada saat titik D, selang waktunya adalah 3 sekon dikurangi 1 sekon, yaitu 2 sekon. Maka kecepatan rata-ratanya selama 2 selang waktu tersebut adalah, kita tulis V, X untuk selang waktu atau posisi A ke B. Di sini ada tanda rata-rata ya. Delta X A ke B dibagi dengan delta T, di mana delta XAB tadi adalah minus 2 meter dibagi dengan sini 1 sekon. Maka kecepatan rata-ratanya adalah min 2 meter per sekon. Kemudian dalam selang waktu yang kedua, yaitu
delta T sama dengan 2 sekon, maka Vx bar dari titik B ke titik D sama dengan delta X B ke titik D dibagi dengan delta T untuk selang waktu yang kedua. Maka ini plus 8 meter dibagi dengan 2 sekon. Sama dengan plus 4 meter per sekon. Nah, nilai-nilai ini sama dengan kemiringan garis ya yang menghubungkan titik-titik tersebut seperti yang ada pada gambar. Ini kemiringannya ya. Berikutnya untuk pertanyaan yang C, yaitu carilah kecepatan sesaat partikel ketika T sama dengan 2,5 sekon. Di mana persamaannya tadi ya, yaitu X sama dengan min 4T plus 2T kuadrat. Untuk mencari persamaan kecepatan sesaatnya, atau untuk mencari kecepatan sesaatnya, maka berdasarkan persamaan 2.5 tadi, yaitu Vx sama dengan dx per dt, maka kita tinggal menurunkan persamaan x ini, yaitu min 4t kita turunkan menjadi min 4 plus yang ini 2 kali 2, 4, t 2 min 1 tinggal 1. Sehingga ketika t sama dengan 2,5 sekon, maka Vx-nya bernilai min 4 plus 4 dikali 2,5 sekon, yaitu min 4 plus, ini 4 kali 2,5, 10. Maka Vx-nya sama dengan plus 6 meter per sekon. Ya, ini adalah nilai dari kecepatan sesaatnya. Baik, demikian.